Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusri Maulana, NIRM 02051967. Di sini saya akan menjelaskan terkait kultur mikrospora. Apa itu mikrospora? Mikrospora merupakan sel kelamin atau gamet jantan pada tanaman Angiospermae dan dapat dijumpai pada bunga tanaman yang masih kuncup. Mikrospora dapat dikatakan sebagai immature pollen atau polen yang belum masak fisiologis. Keunggulan mikrospora. Melalui kultur mikrospora, kegiatan pemilihan bibit dari F1 yang sangat banyak dan pemilihan atau seleksi individu tanaman unggul dari bibit yang terpilih dapat dicapai dalam satu generasi. Embryogenesis mikrospora. Embryogenesis mikrospora atau juga disebut androgenesis ini akan menghasilkan planlet atau tanaman yang bersifat haploid atau double haploid. Kita singkat sebagai DH. Menurut Ferry dan Caswell pada tahun 2011. Embryogenesis mikrospora memerlukan perlakuan stres untuk menginduksi terbentuknya embrio dari mikrospora. Menurut Paulus, tahun 1996 menguraikan bahwa suatu sifat yang disandikan oleh gen atau alel tunggal akan menghasilkan 3 macam fenotip pada populasi menyerbuk kacang. Sedangkan pada populasi haploid ganda hanya menghasilkan 2 macam fenotip. Semakin banyak gen alel yang menyandikan suatu sifat akan semakin banyak pula macam fenotip yang dihasilkan. Pada populasi tanaman menyerbuk acak jika dibandingkan dengan populasi haploid ganda. Ini merupakan perbandingan rasio fenotip antara populasi F2 tanaman menyerbuk acak dengan populasi haploid ganda menurut Paulus pada tahun 1956. Selain jumlah fenotip yang lebih banyak pada populasi berserbuk acak, juga diperlukan individu tanaman dalam jumlah yang tinggi untuk mendapatkan individu tanaman dengan sifat yang diinginkan. Sebagai contoh, suatu sifat yang disandikan oleh 3 macam alel diperlukan minimal 64 individu. Hal ini begitu banyak sekali tanaman yang diperlukan untuk mendapatkan satu individu dengan sifat yang ketiga, alelnya adalah homozigot. Sebaliknya, bagi populasi haploid ganda dengan sifat yang disandikan oleh 3 alel, hanya diperlukan 16 individu tanaman untuk mendapatkan individu yang memiliki sifat dengan alel homozigot. Keunggulan haploid dan haploid ganda. Keunggulan teknis, pembentukan tanaman haploid dan haploid ganda akan dapat menghemat sangat signifikan kebutuhan waktu, tenaga kerja, biaya, dan area atau luas lahan yang diperlukan bagi inisiasi populasi dasar individu tanaman unggul. Kemudian cara kerja mikrospora. Yang pertama ini secara alamiah mikrospora akan berkembang menjadi polen atau serbuk sari. Polen ini nantinya akan berkembang menjadi inti sperma 1 dan inti sperma 2 pada penyerbukan ganda tanaman Angiospermae. Namun pada kultur mikrospora dibelokkan arah perkembangannya menjadi embrio bukan menjadi polen. Fungsi mikrospora. Mikrospora dan anter atau wadah mikrospora keduanya dapat digunakan sebagai bahan expand. Namun lebih baik digunakan mikrospora yang sudah diisolasi dari anter, menurut Ferry dan Caswell pada tahun 2011. Jaringan anter dapat memberikan dampak negatif dan bisa menjadi kalus diploid yang nantinya berkembang menjadi tanaman diploid yang tidak homozigot atau heterozigot. Sedangkan jika murni mikrospora maka akan dihasilkan tanaman haploid. Selanjutnya melalui teknik doubling kromosom akan dihasilkan tanaman DH yang homozigot. Teknik mikrospora. Yang pertama adalah menumbuhkan tanaman donor atau tanaman induk penghasil mikrospora. Yang kedua adalah panen organ bunga yang masih kuncup. Yang ketiga adalah isolasi mikrospora. Yang keempat adalah menumbuhkan mikrospora menjadi embrio atau induksi embryogenesis melalui doubling kromosom jika diperlukan. Kemudian perlakuan in vivo, pertama itu perlakuan stres terhadap tanaman donor berupa kekurangan nitrogen, kekurangan air, dan perlakuan temperatur rendah dapat meningkatkan jumlah embrio yang dihasilkan dari kultur mikrospora. Perlakuan in vitro, kondisi anaerob, radiasi, dan perlakuan senyawa kimia dapat menjadi stimulus untuk terbentuknya embrio dari mikrospora. Semua perlakuan stres tersebut dapat merubah atau membelokkan program
perkembangan mikrospora yang seharusnya menjadi polen untuk menjadi embrio. Yang merupakan daftar pustaka yaitu dari Dwiani Rindang pada tahun 2015, Kultur Jaringan, Denpasar, penerbit Pelawasari. Kemudian untuk jurnalnya yaitu dari SUEBKK 2013, judul Kultur Mikrospora Alternatif Peluang dan Prospek Perbaikan Genetik pada Populasi Tanaman Tebu, Sasharum, SPP, Penelitian Agronomi, volume 2, nomor 1. Dan terakhir, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.